DPR memilih 7 orang menjadi Hakim Agung. Satu di antaranya Brigadir Jenderal TNI Tama Ulinta menjadi Hakim Agung Militer. Tama menjadi Hakim Agung Militer wanita pertama sepanjang sejarah di Indonesia. Tama merupakan perempuan kelahiran tanggal 3 Maret tahun 1965. Tama mengawali pendidikan militer di Sepawamil atau Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia pada 1990. Adapun karir militer, ia mulai menjadi anggota Pokban Hatlukum dan setelah itu berkarir di pengadilan militer sejak 1993. Tama tercatat pernah menjadi Wakil Kepala Pengadilan Militer Pertama 04 Palembang, Wakil Kepala Pengadilan Militer Pertama 02 Medan, dan Kepala Pengadilan Militer Kedua 08 Jakarta. Pada 2017, Tama menjadi Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Mahkamah Agung, dan pada 2021 menjadi Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama. Saat mengikuti seleksi wawancara calon Hakim Agung di Komisi Yudisial, Tama Ulinta ditanya soal asas audi et alteram partem. Asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Apakah asas tersebut bisa diterapkan di tingkat kasasi? Karena hakim hanya memeriksa berkas. Tama menjawab, walaupun sebagai Hakim Agung hanya memeriksa judex juris. Menurut Tama, asas tersebut masih relevan untuk diterapkan karena dalam berkas-berkas tersebut tentu bisa melihat ada memori kasasi. Ada kontra memori kasasi, yang harus dipertimbangkan secara seimbang oleh hakim. Jadi, walaupun misalnya MA tidak memanggil para pihak, kecuali dalam keadaan tertentu, tapi dapat dilihat dari berkas-berkas yang ada. Saya bisa jelaskan bahwa dalam membuat pertimbangan itu, tentu dengan melihat pertimbangan terkait apa yang disampaikan dalam memori kasasi maupun kontra memori kasasi tersebut. Kedua belah pihak harus diterima dan dipertimbangkan secara matang oleh hakim tersebut, jawab Tama Ulinta. Tama Ulinta juga menyatakan perlunya KY memiliki kewenangan menyadap. Bapak Ibu bisa menyadap apabila ada dugaan terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan hakim, kata Tama menjawab pertanyaan anggota KY selaku panelis wawancara Bin Ziyad Qaddafi. Saya kira itu perlu ditingkatkan Pak, karena memang hanya melalui teknologi informasi yang canggih. Melalui itu bisa dilakukan penelusuran apakah betul-betul terjadi, ujar Tama. Adapun LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tama Ulinta yang dilaporkan ke KPK pada 2020 sebesar 1,011 miliar rupiah. Yaitu berupa rumah di kota Medan senilai 700 juta rupiah dengan kendaraan sebuah mobil Yaris dan Nissan double cabin serta sebuah sepeda motor Vario. Setelah disetujui DPR, Tama Ulinta akhirnya menjadi perempuan pertama yang menjadi Hakim Agung Militer.